Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara favorit kita, Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Hal berani dan keberanian begitu penting dalam kehidupan manusia yang selalu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Maka inilah topik yang saya anggap perlu kita simak di hari ini. Seperti apa penjelasannya? Saya mengundang Pendeta Freddy Makitan untuk menyajikan ulasannya buat kita. Oke, selamat menikmati. Sahabat, John Wayne adalah seorang aktor besar sekaligus produser film di Amerika Serikat. Dia menjadi begitu terkenal ketika membintangi film-film besar dari tahun 1940-an hingga 1970-an. Dia juga membuat film-film biografi, komedi, romantik, dan lain-lain. Dalam masa jayanya, John Wayne mengatakan begini, "Keberanian adalah ketakutan setengah mati, tetapi tetap siap bertarung." Memang dia punya pengalaman yang dari keadaan yang sangat sulit sampai dia bisa berhasil seperti itu. Ya, ternyata statement ini luar biasa menarik, walaupun masih tampak sebagai sebuah permainan kata. Tetapi kalau disimak statement John Wayne tersebut, kelihatannya keberanian dan ketakutan itu seakan berpartner. Saya ulangi apa yang dia katakan. Keberanian adalah ketakutan setengah mati tetapi tetap siap bertarung. Ya, mungkin benar juga bahwa tidak ada keberanian tanpa ketakutan. Atau ketakutan merupakan awal dari keberanian dan sekaligus mendorong timbulnya keberanian. Dan hal kedua yang nampak dari statement John Wayne ini adalah adanya suatu pesan kuat bahwa ketakutan itu memang harus terus dilawan. Seseorang harus selalu siap bertarung melawan semua ketakutan yang menghinggapi dirinya. Apakah itu ketakutan besar atau hanya ketakutan-ketakutan kecil yang mengganggu. Tetapi yang penting adalah kesiapan setiap orang untuk melawan dan mengalahkan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Oke, itu John Wayne, aktor besar itu. Tetapi sepertinya kita perlu memikirkan lebih jauh lagi. Berani atau keberanian dalam diri itu sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal atau kurang lebih 4 hal berikut ini yang akan saya katakan. Yang pertama, bahwa kesadaran dan pengertian akan suatu situasi di mana kita berada atau situasi yang harus kita hadapi. Ini satu kesadaran yang dibutuhkan. Di saat inilah mungkin kita akan merasakan adanya ketakutan, lalu berpikir bagaimana kita menghadapinya. Jadi kesadaran dan pengertian akan suatu situasi di mana kita berada atau situasi yang harus kita hadapi. Yang kedua, kesadaran akan situasi diri kita sendiri pada saat itu yang perlu dipahami dari berbagai sudut pandang. Karena di saat ini juga kita mungkin menyadari kekurangan-kekurangan kita yang harus secara serius ditangani atau dilengkapi agar kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Ketiga adalah kemauan atau kehendak yang benar dan kuat yang ada untuk mencapai suatu maksud. Termasuk komitmen untuk berusaha mencapai tujuan yang sudah ditentukan, yang ingin kita raih. Dan di saat inilah
kita akan mendapat kesempatan untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita sesungguhnya memiliki tujuan atau cita-cita hidup, walaupun mungkin masih sangat jauh dari pencapaiannya? Kita juga sekaligus akan menguji apakah kita jujur memiliki kehendak. Sungguh-sungguhkah kita memiliki kehendak, kemauan, prinsip, dan komitmen yang kuat untuk tetap berjuang hingga meraih tujuan atau cita-cita kita meskipun ada ketakutan yang menghadang. Dan yang keempat adalah kepercayaan diri. Inilah bagian yang terakhir yang paling penting. Mengapa? Karena dengan modal kepercayaan diri, kita akan langsung berhadapan dengan segala macam ketakutan yang ada. Nah, pada wilayah di tengah-tengah keempat hal inilah keberanian itu dibangun dan seseorang dilatih untuk menjadi berani. Jadi, keberanian adalah suatu pembentukan mental pada diri sendiri yang dapat dibangun sendiri berdasarkan keempat hal tersebut di atas, yaitu sadar akan situasi di mana kita berada, sadar akan kemampuan diri, jujur memiliki kemauan dan komitmen, dan terakhir memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ya, berani dan keberanian memang merupakan syarat mutlak untuk maju, untuk berinovasi. Kalau kita terus mencintai zona aman, berselimut dalam kenyamanan seakan tanpa masalah, maka semangat hidup kita sangat mungkin akan menjadi lumpuh, dilumpuhkan oleh ketakutan. Jikalau kita tidak meninggalkan keraguan-raguan dan menyingkirkan kekhawatiran yang membebani kita, maka secara perlahan-lahan tanpa disadari kita menggiring diri sendiri menuju kegagalan. Karena itu, dalam perjuangan hidup ini kita memang harus berjuang. Berjuang melawan arus yang mungkin sangat deras dan sangat berbahaya. Namun keberanian kita menantang bahaya, tentu dengan perhitungan yang cermat dan keyakinan yang kuat, akan bisa membawa kita keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Keberanian untuk melangkah dan berjuang hingga mencapai tujuan tidak harus dimulai dengan suatu keputusan pribadi. Satu keyakinan pribadi dan siap bertanggung jawab atas segala akibat, juga siap menghadapi apapun risiko yang harus ditanggung. Keberanian akan mengukuhkan kita sebagai pahlawan setelah pertarungan panjang dan perjuangan berat itu selesai. Sekalipun cukup sering kita mengalami peperangan dalam batin, yakni peperangan antara mau dan tidak, pertarungan antara bisa dan tidak, antara ketakutan dan keberanian, kita harus dapat menaklukkan ketakutan itu. Berani adalah moto dan keberanian adalah kekuatan. Ya, kawan dan kerabat, demikian itu tadi sebuah ulasan tentang hal berani dan keberanian. Yang pasti cukup memberi semangat buat kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Pendeta Freddy Makitan. Nah, saya ingin pula membacakan satu ayat firman Tuhan untuk lebih menguatkan kita lagi. Terambil dari surat Filipi 3 ayat 13-14 yang berbunyi, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dan untuk menutup perjumpaan kita, saya hidangkan sebuah lagu yang berjudul "Peganglah Tanganku Roh Kudus", disampaikan oleh Gloria Trio. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam acara yang sama, Kata dan Nada. Have a good day. Peganglah tanganku
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.